Zaski. Hmm, halo, 1, 2, 3. Ini suara ibu masuk kah tidak? Ini yang ibu jelaskan setelah pertemuannya Bu Erning itu akan lebih banyak mengenai persiapan kalian mengerjakan tugas besar dan tugas besar ya. Jadi nanti ibu akan bagi kalian satu kelompok 2 orang. Jadi ini kan ada 9 orang. Berarti mungkin kemungkinan ada 4 kelompok. Nanti ada satu kelompok berarti yang 3 orang karena tidak genap jumlah kalian 9 orang. Berarti nanti ada 4 kelompok dengan satu kelompok itu jumlahnya 3 orang. Seperti itu ya. Dan kemungkinan yang kerja dengan yang tidak kerja itu nanti ibu akan gabung supaya em, berharap ya tugas kalian bisa selesai. Jadi nanti chat lagi ke saya tolong ya ke kelasnya siapa-siapa saja yang kerja. Karena asistensinya ini akan berlangsung juga di hari Senin sampai Jumat. Agak susah kalau misalnya asistensinya hanya satu ahad. Mengingat akhir Februari itu sudah harus selesai. Ya, jadi ini Ibu agak kasih sedikit sederhana tugasnya. Dan Ibu kasih kelompok supaya ini bisa selesai kalian. Terakhir info dari Kaprodi itu tugas besar itu bukan tugas besar, sorry. Nilai paling terakhir di input itu di akhir Februari. Ya, jadi memang agak lama kemarin selesai ini dari materinya Bu Erning, Ibu lihat, dan memang kelas kalian agak lama mulai, jadi konsekuensinya seperti ini. Ini suara Ibu masuk kah tidak? Masuk. Masuk. Jadi tadi bagaimana ini? Apa-apa materinya dari Bu Erning dan sudah enggak ini materi? Tentang trase dan stationing. Trase belum berarti. Tolong ini diperhatikan nah karena ini dasar awal kalian nanti akan mengerjakan tugas besar. Terserah kalian sih. Tapi nanti kalau kalian tidak asisten trasenya, maka tidak bisa kalian lanjut untuk perhitungan selanjutnya. Karena dalam menyusun kalian tugas besar, itu langkah pertama kalian harus membuat dulu trasenya. Kemudian sudah itu baru kalian lanjut untuk menggambar potongan memanjang, kemudian kalian gambar potongan melintang, kemudian sudah itu baru kalian hitung yang lainnya, alinyemen vertikal dengan alinyemen horizontalnya masing-masing. Oke, tunggu dulu ya. Halo? Oke, jadi Ibu ulang ya. Langkah pertama itu kalian harus menentukan trase. Cuman sayangnya, kalau kalian nanti tidak akses trasenya, tidak bisa lanjut yang lain. Maka kenapa Ibu sengaja di pertemuan perdana setelah Bu Erning ini, sebenarnya kita langsung tugas besar. Ibu harusnya langsung share tugas besar. Cuman pengalaman Ibu asistensi tugas-tugasnya mahasiswa, jarang sekali trasenya langsung ACC. Makanya kenapa Ibu angkat jadi satu pertemuan khusus tentang trase dan juga berkaitan dengan stationing karena biasanya banyak mahasiswa yang salah di sini dan akan menghambat ke belakangnya ya. Mulai potongan memanjang, melintang dan hitung-hitungannya yang lain ya. Ya yang ada dalam alinyemen horizontal vertikal pastinya dan termasuk juga dalam menggambarnya pasti akan salah.
Nah, jadi berharap ya kalian bisa pahami dan mengerti yang pertama ini berkaitan dengan trase supaya kalian akan lancar ini selanjutnya. Karena kan pertemuannya Ibu sebenarnya 3 kali sepekan ya. Nah, itu bisa dipakai untuk asistensi. Terserah kalian ya, tapi sarannya Ibu sebenarnya asistensinya bagusnya bisa dilaksanakan secara offline. Ya, karena kalau online agak susah asistensi karena Ibu akan share nanti gambar kontur, kemudian kalian akan gambar di situ trase ya, dan sebagainya. Jadi sebentar Ibu lanjut ke tahapnya, Ibu jelaskan dulu tentang trase. Ini semoga kalian bisa perhatikan ya, terserah kalian paling mau aktifkan video, tidak aktifkan video, terserah kalian ya. Karena Ibu tadi sudah sampaikan yang tidak berhalangan tolong diaktifkan, ya terserah kalian, kalian sudah mahasiswa, kalian putuskan sendiri ya. Yang jelas Ibu tunaikan kewajibannya Ibu ya menjelaskan. Pertama penentuan trase ya. Kalau sudah stationing Alhamdulillah, tapi Ibu akan review sedikit karena banyak juga yang salah di situ. Oke, penentuan trase. Jadi trase ini adalah langkah awal nanti kalian akan mengerjakan tugas besarnya ya. Dalam memilih dan menetapkan trase, itu biasanya mempertimbangkan beberapa hal. Bahkan kalau dalam suatu perencanaan ya, itu orang biasanya membuat beberapa trase. Jadi tidak satu langsung dibuat, tapi mereka buat beberapa. Mungkin opsi trase 1, 2, 3, karena pembuatan trase itu memperhatikan beberapa aspek, baik dari aspek teknis maupun ekonomis. Nah, jangan sampai misal teknisnya masuk, tapi itu eh, dalam penentuan trasenya nanti membuat jalannya itu pembangunan jalannya boros. Nah, itu bisa di skip trasenya. Kita cari semua yang moderat yang bisa masuk persyaratan teknis dan juga ekonomis. Dan pastinya juga menguntungkan bagi semua pengguna jalan serta masyarakat ya. Karena geometrik jalan kan bagaimana kita membuat satu jalan ya dari satu titik mungkin ke titik lain ya. Ya mungkin awalnya tidak ada jalan ya. Dari tidak ada jalan menjadi ada jalan ya. Nah, itu dibuat geometriknya. Nah, jadi trase jalan ini apa? Dia rangkaian dari, begini gambarannya trase jalan ya, rangkaian dari garis lurus yang menghubungkan titik-titik dari rencana lokasi jalan. Jadi awalnya nanti kalian akan menggambar semua ini tengah-tengahnya semua ya. Kemudian nanti kalau sudah ACC, baru digambar ini kiri kanan, karena ini nanti akan pakai skala, ada skala horizontal, skala vertikalnya. Jadi nanti pastinya skala horizontal yang akan kita pakai di sini ya, dalam membuat trase jalannya. Kemudian, em, jangan kalian gambar langsung seperti ini 3 garis ya. Tapi sarannya Ibu kalian gambarnya itu garis tengahnya dulu, asnya, supaya nanti kalau ACC kalian, kalau belum kalian ceritanya ACC, maka kalian akan mengulang beberapa kali. Jadi sarannya Ibu yang tengahnya dulu baru digambar ini kiri kanannya. Nah, nanti kalau sudah ACC gambar kiri kanannya bisa aman kalian ya. Kemudian biasanya Ibu ini minta mahasiswa semuanya untuk trase ya, itu dimanualkan. Tapi karena ini mungkin mengingat waktu juga, langsung nih kalian buat di AutoCAD ya, boleh. Langsung kalian buat di AutoCAD saja. Kemudian, itu tadi Ibu bilang, ACC-nya itu asistensi pertama mungkin dari asnya dulu kalian gambar ya. Nah, kalau kita lihat ya, di perencanaan satu proyek biasanya begini gambarnya ya, kalau trase. Ya, ini trasenya. Kemudian ini contoh kalau rencana trase tol ya, begini bayangannya. Nah, dari situ akan tergambar seperti begini. Nah, kemudian tadi Ibu sudah sampaikan bahwa untuk menggambar trase, Ibu akan nanti kasih kontur. Jadi setiap kelompok akan beda-beda ini konturnya. Jadi misal nanti akan ada 4 kelompok, berarti nanti akan ada 4, mungkin akan sama di konturnya, sorry, tapi titiknya akan berbeda, Ibu kasih. Jadi nanti kalian akan menggambar jalan dari satu titik ke titik lain dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis. Biasanya begitu kalau geometri jalan ya. Teknis itu menyangkut kenyamanan dan keamanan pengguna jalan juga ya. Nah, kalau tentang kontur kalian sudah paham kah? Harusnya sih sudah, karena sudah ada survei itu. Sudah pernah sebelumnya dapat penjelasan tentang kontur itu apa? Halo? Ini orangnya ada tidak ini? Sudah, apa itu peta kontur? Perbedaan elevasi. Oke.
Jadi harusnya kalian sudah paham ya. Jadi peta kontur itu kan peta yang menampilkan garis-garis ya. Garis-garis yang menunjukkan variasi ketinggian atau elevasi. Ya, sudah benar. Nah, jadi semakin modelnya seperti ini ya. Ini semua kelihatan di kursornya Ibu. Maka dia itu berbentuk seperti gunung, berarti padat. Nah, ini kita kalau gambar nanti apa? Trase, kalian tidak bisa memotong gunung langsung seperti ini ya. Ini kelihatan kursornya Ibu kah? Oke. Kalian tidak bisa memotong langsung secara gini ya. Misal ya, Ibu kasih contoh ini. Nih, kalian tidak bisa memotong langsung begini ya. Nah, ini salah ini. Otomatis salah nanti konturnya kalau begini. Jadi kalian itu menggambar nanti trase mengikuti arah kontur. Ya, sebentar Ibu kasih lihat yang mana benarnya. Ya, jadi ini ya modelnya. Kontur itu seperti ini modelnya. Kalau konturnya begini modelnya ya, maka yang di bawah kalian lihat itu bentuk nyatanya secara vertikalnya. Nah ini, yang perlu kalian ingat ya, peta kontur, itu jarak antar garis kontur semakin lebar, itu berarti semakin landai. Dan semakin kecil, semakin curam. Ini contoh yang benar ya. Nah, jadi kalian nanti akan gambarnya misalnya A ke B. Jadi gambar A ke B nanti tidak boleh langsung gini. Nah, tidak boleh kalian begini. Tapi kalian modelkan seperti ini ya. Nah, misalnya ke titik P1 dulu ini. Ya, usahakan nanti garis konturnya mengikuti arah konturnya seperti ini ya. Kemudian P1 ke P2. Nah, kemudian ke P3 seperti begini. Kemudian ke P4. Kemudian P berapa ini? Kemudian titik B. Jadi Ibu nanti kasih 2 titik dari A ke B. Kalian jangan gambar seperti ini. Yang merah ini salah ini. Yang benar ini semua yang hitam-hitam. Nah, nanti kalian buat itu maksimum 3 tikungan saja ya. Maksimum 3 tikungan itu sudah lumayan ya, lumayan baik. 3 atau 4 lah tikungan sudah lumayan banyak. Tapi sebaiknya kalian mengikuti ini semua ya. Arah 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 garis konturnya seperti ini modelnya. Nah, kemudian ya, kalau beberapa tambahan yang Ibu mau sampaikan ya, ini ada beberapa rolling points-nya ya dalam membuat trase jalan. Yang pertama, yang harus kalian hindari adalah patahan geologi. Ini ya, Ibu sengaja ambil ini yang pertama ya. Kalau misalnya kalian tahu ya daerahnya itu, nanti yang Ibu kasih itu tidak ada sih sampai begini. Cuman kalau dalam kondisi realnya, di situ diketahui ini patahan geologi, jangan ambil lewat situ jalannya ya. Nah, kemudian eh, harusnya kalian tahu ya kondisi topografinya di situ. Ya, dalam artian ini kita mencari tahu dulu bagaimana kondisinya. Kita survei awal, survei atau observasi awal untuk mengetahui kondisinya atau mungkin mencari di pemerintahan setempat atau stakeholders yang memahami kondisi dari apa konturnya itu secara umum bagaimana. Karena ada beberapa mungkin lokasi-lokasi tertentu, ya termasuk ini masalah patahan geologi yang harus kita hindari dalam membuat trase jalan. Ini kalau kondisi realnya di lapangan ya. Nah, kalau dalam penentuan trase jalan ya, kalau kondisi realnya itu bagaimana? Pertama kita menentukan dulu titik. Titik awal dan titik akhir jalan. Ini kalau di soal tugas besar nanti Ibu tentukan yang mana titik awal, titik akhir. Nah, kemudian diperiksa daerah antar kedua titik tersebut. Ini kalau secara real ya. Kalau nanti di tugas besar enggak, Ji. Kalian tidak memeriksa, Ji, karena Ibu kasih sesuai dengan gambar saja itu kalian buatkan. Cuman kalau kalian nanti di lapangan, karena kan di lapangan itu pastinya tidak ada titik awal dan titik akhir kalian yang tentukan. Ya, mungkin disesuaikan dengan kondisi dan kemauannya owner ya. Kemudian diperiksa daerah tersebut, apakah ini patahan geografi atau bagaimana, itu semua geologi atau bagaimana, itu semua harus kita tahu ya dengan berkoordinasi dengan stakeholders yang mengetahui kondisi tersebut. Kemudian ini tadi Bu bilang ya, kalian harus tentukan dan buat beberapa opsi trase. Sebaiknya sebenarnya nanti pada saat asistensi awal, Ibu sarankan kalian ya membuat beberapa trase. Supaya apa nanti cepat ACC-nya. Jadi misal ya, kalian pikir, oh ini mungkin bisa. Ya sampai 3 opsi trase, asistensi saja. Kalian buat saja sampai 3 trase ya.
Nanti Ibu lihat yang mana paling memungkinkan nanti untuk kalian lanjut ya untuk tahapan selanjutnya setelah trase. Tapi sarannya Ibu karena waktu kita terbatas, tolong kalian nanti asistensi pertama langsung membuat beberapa opsi trase. Nah, kalau di misal ya secara real di lapangan untuk mendapatkan trase yang baik itu kita biasanya pakai beberapa pertimbangan ya. Dari sisi teknis, ekonomis, ya bisa kita pakai metode SWOT mungkin ya, Strength, Weakness, Opportunity, Threat, atau beberapa mungkin metode lain sehingga kita bisa dapat trase yang paling memungkinkan untuk rencana jalan yang akan dibangun. Kemudian survei pendahuluan ya, meninjau trase yang terpilih misalnya ya, dia masuk dari berbagai aspek, dari teknisnya, sosialnya, ekonomi, lingkungan. Yang paling penting juga kita tidak buat jalan ya, kalau di real di lapangan, itu daerah konservasi hutan, itu harus kita tahu. Karena jangan sampai jalan yang dibuat itu masuk di konservasi hutan, itu larangan ya. Secara internasional itu saya sudah dilarang. Ya, dari sisi sosial juga lihat, jangan sampai kalian bangun jalan di situ ternyata berdampak kepada sosial masyarakat yang semakin buruk. Atau mungkin masyarakat tidak setuju dibangun daerah situ. Jadi, makanya itu dalam pemilihan trase, di real, di lapangan itu harus meninjau dari berbagai aspek dan memang ada beberapa opsi, bukan hanya satu. Dan setelah misalnya ada dipilih, ya atau misalnya ada beberapa lah yang terpilih, itu harus ditinjau dulu. Nah, kemudian selanjutnya baru persiapan perencanaan dan perhitungan kuantitasnya. Ini contoh ya, misal kota A ke kota B, dibuat beberapa opsi ini. Ini ada 1, 2, 3, ya. Bisa jadi misal, ini jalannya akan dibuat panjang, tapi mungkin memenuhi beberapa aspek, itu enggak mengapa. Daripada jalannya pendek, mungkin hanya satu aspek terpenuhi, ekonomisnya, nah itu butuh pertimbangan yang lebih ya. Nah, setelah tadi mungkin survei pendahuluan, maka dibuat survei lokasi, ya, jadi hasil perencanaannya, alinyemennya dibuat di atas peta, dan survei pendahuluan tadi yang direalisasikan dalam bentuk patok. Jadi dibuat stationingnya. Kemudian survei konstruksinya diukur kembali ya untuk membantu pelaksanaan konstruksinya. Nah, apa saja diukur? Ada titik kontrol horizontal, vertikal, pengukuran situasi, profil memanjang, dan profil melintang. Jadi nanti yang kalian akan buatkan ya dalam tugas besar setelah trase ini, profil memanjang dan melintang. Nah, ini nanti profil memanjang kalian akan buat ya, modelnya seperti ini. Ya. Jadi nanti dalam membuat profil memanjang, ada kondisi existing, ada kondisi perencanaan. Existing mungkin ya akan berantakan ya. Akan berantakan mungkin mengikuti kondisi kontur tanah asli, nanti perencanaannya ada digali, ada ditimbun, sehingga mungkin lebih safety dan ya nyaman bagi pengguna jalan ya. Nah, misal ini contoh. Ini contoh. Profil memanjang misalnya ya, yang kondisi yang tidak bagusnya mungkin ini ya, yang tidak rata ini. Ada ini yang tidak rata. Ini nih. Kalau kalian lihat yang Ibu gambar, nah ini mungkin yang tidak rata. Nah, nanti kalau kondisi yang bagusnya, misal Ibu kasih yang sudah direncanakan iya, kondisi rencananya, ya mungkin ini dikasih naik sedikit, mungkin ya, ini dikasih turun. Nah, jadi ada nanti digali, ada ditimbun. Nah, begini modelnya. Nah, kalau ini profil memanjang. Kalau profil melintang, mungkin existingnya ini yang garis putus-putus. Nah, nanti kalian akan gambarkan drainase, ya, kiri kanan. Ya, itu syaratnya. Dan kalau profil melintang, memperhatikan juga kemiringan dari badan jalan, bahu jalan, dan super elevasi. Itu ya. Kalau profil memanjang kan itu satu kaligus digambar ya, seperti ini. Kalau profil melintang, ya modelnya seperti ini. Ya, jadi mungkin kondisi existingnya putus-putus, yang kondisi rencananya yang sudah ada tergambar itu kemiringan-kemiringannya dan drainasenya. Oke, ini contohnya kalau gambar perencana ya. Jadi dia nanti gambarnya akan modelnya seperti ini. Kemudian faktor lain ya dalam penentuan lokasi trase jalan. Yang paling penting juga Ibu sampaikan di sini, kalau ada sungai maka dia dibuat tegak lurus ya dengan sungai. Salah satu faktornya kenapa? Ya lebih ekonomis dan juga lebih aman. Kemudian
dari sisi pengaruh medan topografi, kalau memang dilihat dari ekonomisnya, dipilih jarak terpendek, tapi itu tadi disampaikan, jangan sampai dia jaraknya pendek, tapi tidak memenuhi sisi lainnya. Jadi itu juga diperhatikan semuanya. Karena ada juga kelandaian minimum yang harus dipenuhi. Nah, ini juga daerah lahan kritis misalnya. Pembuatan trase dihindari untuk daerah rawan longsor. Kalau masih bisa dihindari ya, daerah patahan, daerah rawa-rawa dan genangan. Ini kalau misalnya ada opsi lain yang memungkinkan. Kalau enggak, berarti harus dipikirkan teknisnya. Sehingga misal daerah longsor tetap aman pengguna jalan. Jangan sampai itu yang menjadi permasalahan terus-menerus ya. Nah, masalah galian timbunan ini diusahakan seimbang, diusahakan. Tapi kalau misalnya teknisnya enggak bisa, ya mau di apa? Kemudian material dan konstruksi juga dipilih semakin dekat ya, semakin ekonomis pastinya. Dari lingkungan ini tadi Ibu bilang ya, diusahakan dihindari itu daerah-daerah hutan lindung, cagar alam, konservasi air, tanah, dan lain. Nah, pembebasan lahan juga ini sangat penting ya. Biasanya yang banyak menghambat juga pekerjaan itu karena pembebasan lahannya. Karena tidak semua tanah milik negara ya. Itu juga harus dipertimbangkan dalam memilih beberapa opsi dari trase jalan. Pemulihan sosialnya kita harus identifikasi dampak ya yang terjadi dan penanganan yang mungkin dilakukan. Nah, berkaitan dengan stationing, Ibu mungkin review sedikit atau ya tambahlah mungkin ya kalau misalnya ada ditambah dari penjelasannya Bu Erning. Karena ini agak penting juga dalam tahapan pertama ya. Jadi dalam stationing ini, nanti kalau sudah ACC dari sisi model trasenya, maka langkah selanjutnya adalah stationing atau buat patoknya. Jadi apa itu stationing? Dia itu memberi nomor ya pada interval-interval tertentu dari awal sampai akhir proyek. Jadi bedakan stationingnya atau patoknya untuk konstruksi jalan itu sendiri. Bedakan kalau misalnya stationingnya itu sudah paten, ya memang ada ya. Eh, nah, gunanya ini ada penomoran itu mudah supaya mudah komunikasi dan informasi tentang jalan secara keseluruhan, utamanya ya bagi pihak-pihak yang berkaitan di proyek tersebut, proyek jalan tersebut. Jadi sebenarnya ya, kalau kita lihat ya ada STA juga di jalan yang paten, itu namanya patok kilometer. Nah, itu kurang lebih fungsinya sama, cuma STA ini akan berfungsi untuk membantu dalam pelaksanaan proyek. Jadi kalau sudah selesai proyek, STA-nya itu sudah tidak ada lagi ya biasanya. Jadi dia membantu saja. Jadi nanti tugasnya ya, nanti kalian akan buat itu seperti ini modelnya. Biasanya ya, Ibu minta itu mahasiswa per 100 meter dibuat STA. Ini contohnya ya. Nah, tapi kalau di tikungan, biasanya untuk membuat detail, tergambar super elevasinya, Ibu minta itu minimum 5 biasanya. STA dalam tikungan. Jadi untuk tampak super elevasi awal ya, tikungan awal pada saat masuk, kemudian sebelum puncaknya tikungan, di puncak tikungan satu, kemudian menurun tikungan sehingga kelihatan nanti super elevasinya. Ya, biasanya seperti itu. Ya ini biasa modelnya ini kalau sudah masuk tikungan, ya ada pada saat tikungan masuk, ini pertengahan sebelum puncak, ini puncak, kemudian ini menuju keluar daripada tikungan, dua lagi. Nah, apa itu super elevasi? Jadi kalau tikungan itu biasanya beda kemiringan badan jalannya dengan pada saat dia jalannya normal ya. Kan pada saat jalannya normal, badan jalan itu biasa miringnya 2% ya, bahu 4-6% mungkin. Nah, pada saat super elevasi modelnya seperti ini. Misal ini belok kemana? Ke kanan. Ya, dia akan miring seperti ini untuk menghindari beberapa gaya yang terjadi pada pengguna jalan dengan jalan tersebut. Ya, jadi ini membuat lebih safety bagi pengguna kendaraan ya. Biasanya dia di alignment horizontal ya. Untuk penentuan tikungan harusnya Bu Erning kemarin sudah jelaskan tentang super elevasi dan lain-lain. Jadi mungkin Ibu tidak ulang lagi. Oke, sudah selesai ternyata. Nah, selanjutnya Ibu kasih lihat tugas besar kalian ya. Kurang lebih sama aja seperti ini. Nah, kalau ini kelihatan enggak? Oke. Jadi nanti kalian akan Ibu kasih ini ya. Ada kurang lebih 4 kelompok berarti ya. Kemudian Ibu akan kasih beberapa di sini apa yang diketahui ya. Misal fungsi jalannya arteri primer. Jadi nanti pedoman kalian ini berdasarkan pedoman desain geometrik jalan 2020 ya. Bu Erning jelaskan kemarin dari sini jatuh. Pedoman desain geometrik jalan 2020. Cocok nih?
Ini nih. Atau dari mana referensinya Bu Erning kemarin materinya? 2021, Bu. Oh, Itu referensinya, 2021 Bu. ya? Iya, Bu. Oh, ya berarti berdasarkan itu saja ya. Pedoman desain geometrik 2021. Saya lihat beda dulu yang terbarunya Ibu. Iya, Bu. Karena 2021. ada filenya, Bu, dikirimkan, Kak, Bu. 2021 di sini nama filenya, Bu. Oh iya, 2021 tahu ah. Nah, nanti Ibu ubah berarti di sini berdasarkan 2021 ya. Ini yang lama ternyata yang 2020. Oke. Nah, jadi nanti kalian lihat di situ ya, dalam penentuan-penentuannya dan sebagainya lihat di situ. Nah, kelas jalannya nanti Ibu tentukan apakah kelas jalan 1-2, kecepatan rencana juga seperti itu, karena akan mempengaruhi beberapa em, perhitungan ya dalam tabel juga ada. Volume lalu lintas harian rata-rata juga nanti Ibu tentukan, yang datar berapa kecepatannya, bukit, gunung, faktor pertemuan lalu lintas. Ini umur desain jalan sama semua 20 tahun, faktor jam desain kelas 10% sama semua. Nah, kemudian kalian akan buat apa? Yang pertama trase, ini tadi Ibu sampaikan ya, asistensi pertama itu trase jalan. Kalian silakan gambar di AutoCAD saja, buat sampai 3 opsi. Setelah ACC, baru buat stationingnya, baru gambar potongan memanjang, melintang. Memanjang pakai skala 1/20.000, melintangnya pakai skala 1/50 per 300 meter. Kemudian kalian rencanakan tikungannya. Ya kan ada beberapa tipe tikungan ya, 2 atau 3 kalau nggak salah. Kemudian rencanakan lengkung vertikal. Nah, ini alinyemen vertikalnya ya. Panjang lengkung vertikal dengan lengkung vertikal cikung cembung. Ya, seperti itu ya. Nanti kalian akan buat. Jadi, berarti nanti terakhir tugas besarnya akan kalian kumpul ya. Dalam bentuk trase, gambar-gambar. Nanti semua pakai AutoCAD saja semua ya, nggak usah manual. Nanti hitungan-hitungannya di Excel. Ibu akan kasih contohnya insya Allah untuk hitungan-hitungan. Tapi nanti disesuaikan saja dengan perumahan yang terbaru ya. Karena siapa tahu 2021 itu ada beberapa terbarunya. Nanti kalian sesuaikan saja. Biasa dari si tabel-tabelnya itu penyesuaiannya. Oke, ada yang kalian mau tanyakan sampai di sini? Jadi memang pertemuannya Ibu tuh pure asistensi tugas besar sampai kalian jilid ya. Di asistensi biasanya itu Ibu akan masuk sedikit penjelasan. Apalagi kalau misalnya ada yang salah dalam pemahaman kalian, nanti Ibu insya Allah luruskan pada saat asistensi. Untuk soalnya sebentar Ibu sharekan. Konturnya, tugas besarnya, sama isian tugas besarnya. Ada yang kalian mau tanyakan? Silakan kalau ada. Geometrik jalan 2021. Yang 353 halaman itu bukan? Yang itu Mika, kalian dijelaskan kemarin? Yang itu Mi? Siapa tahu beda dari saya. 354, Bu. Oh iya, kurang lebih begitulah. Kalau saya 353, tapi nggak tahu mungkin apa ada yang ditambah itu. Oke ya, jadi nanti merujuk di situ saja. Nanti Ibu sesuaikan insya Allah soal-soalnya dari situ. Karena ada beberapa yang kalian harus input dengan hitung di perhitungannya. Termasuk misalnya ya, eh, tipe jalan. Itu kalian harus tentukan di awal. Tipe jalan dari mana? Dari kelas jalannya.
Nah, kemudian dia jalan apa? Jalan arteri primer kah? Kolektor primer, Ibu sudah tentukan kan arteri primer? Nah, berarti ambil dari situ. Kemudian nanti juga akan berpengaruh dengan kriteria untuk penentuan melintang profil melintang jalannya itu. Jadi nanti kalian perhatikan semua dengan ya kriteria melintangnya nanti akan dari situ. Jadi lebar jalur, kemudian saluran tepi jalan, lebar median. Nanti semua itu akan kalian tarik dari soal-soal yang Ibu kasih diketahuinya. Termasuk nanti kalian akan menghitung QIJD-nya. Kalian sudah diajar kemarin menghitung QIJD? Arus lalu lintas dan desain. Sudah? Kalau belum nanti Pak lihat di asistensi Pak. Atau nanti satu pertemuan Ibu jelaskan insya Allah. Tapi itu dulu, terasa dulu. Kita kejar ini terasa dulu ya. Kalian asistensi. Kemudian sambil jalan nanti kalau misalnya ada yang seluruh kelompok mungkin tidak paham, baru Ibu kasih presentasi lagi seperti ini. Oke, jadi nanti ini jalannya jalan antar kota ya. Jadi tolong yang kalian lihat tabel-tabelnya merujuk ke semua untuk jalan antar kota, bukan jalan perkotaan itu. Jadi kalau kita mendesain geometrik jalan, kalian harus ketahui ini jalannya jalan antar kota atau perkotaan. Karena biasa ada beberapa perbedaan dari pemilihan kriteria desain teknisnya. Dia jalan antar kota begini, jalan perkotaan begini. Perkotaan maksudnya jalan dalam kota ya. Kalau antar kota ya beda antara kota A dan kota B. Oke, mungkin itu saja ya. Untuk jadwal asistensinya, silahkan koordinasi saja di grup atau japri saya boleh. Yang jelas untuk pekan depan berarti hari Rabu baru bisa mulai, insya Allah. Karena Senin Selasa libur. Ya, hari Rabu baru bisa mulai atau Kamis. Boleh karena Ibu masuk lab aspal, Ji. Untuk pekan depan sama 2 pekan depan. Jadi kemungkinan akan sering Ji ke kampus. Tapi tolong janjian dulu sama Ibu, baru kalian asistensi ya, karena jangan sampai kebetulan bukan jadwal Ibu masuk lab, itu Ibu tidak hadir. Kita akan maksimalkan ini insya Allah di akhir Februari, selesai kalau bisa ya. Berarti 2 pekannya waktunya ini, kalian. Semoga bisa. Tapi nanti saya coba komunikasikan lagi sama Ibu Aisyah. Memang ada perpanjangan untuk ini atau tidak. Kalau tidak ada, berarti deadline-nya di 28 Februari. Oke, jadi insya Allah Ibu akan share soalnya hari ini, peta konturnya juga. Silahkan nanti kalian bisa bertanya di grup, atau pada saat asistensi Ibu boleh, ya di Japri juga boleh. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada mau tanyakan, ini tidak ada yang mau tanya, Kang, mengerti gini? Atau sambil jalan? Ya, Bu, sambil jalan, Pak, Bu. Oke, nanti Ibu share juga tadi ya, materi tentang trase, supaya kalian bisa lihat itu contoh-contoh yang benar, bagaimana gambar trase yang benar, bagaimana itu memanjang tadi pas memanjang melintang, walaupun mungkin Ibu Erning sudah jelaskan ya, tapi tidak apa-apa Ibu tambahkan tadi beberapa poin. Oke, mungkin itu saja ya. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.